Makhluk apa yang mengejar wanita ini di tengah gurun? Zombie, vampir, atau manusia kanibal? Ingin tahu alur filmnya? Ikuti terus video ini. Film ini dibuka di dunia apokaliptik, yang telah dirusak karena alasan yang tidak diketahui. Kemanusiaan yang pernah berkembang pesat telah hancur total, karena hanya sedikit yang masih bertahan. Di antara mereka ada tokoh utama kita, Juliet, yang sedang berkendara melewati kota terpencil. Dia adalah bagian dari klan beranggotakan 30 orang, yang entah bagaimana berhasil bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Saat ini, Juliet sedang dalam misi mencari sumber daya yang dapat dimakan. Di dalam mobil van-nya, kita melihat pistol dan foto dirinya bersama mantan kekasihnya, Jack, yang tampaknya dia tidak selamat dari hari kiamat. Setelah beberapa saat, Juliet memasuki sebuah pom bensin yang terbengkalai, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Dia melangkah masuk dengan hati-hati, siap menembak apapun yang ada di depannya. Ketika Juliet tidak menemukan apapun, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun saat itu, tidurnya terganggu oleh suara geraman yang datang dari lantai atas. Juliet ketakutan mendengar suara itu, jadi dia segera bergegas ke mobil van-nya dan pergi. Jelaslah bahwa sesuatu yang berbahaya dan menakutkan sedang menghuni tanah tandus apokaliptik ini. Pada adegan berikutnya, Juliet berkomunikasi dengan pemimpin klannya, Harry. Dia bertanya apakah dia menemukan sesuatu yang berguna, dan dia menjawab tidak. Dia kemudian memintanya untuk menjauh dari bahaya dan kembali ke tempat persembunyian mereka sesegera mungkin. Juliet setuju, dan setelah mengakhiri panggilannya, dia mengambil jalan pintas karena baterai van-nya hampir habis. Dalam perjalanannya, dia menemukan sebuah RV, di mana dia menemukan seorang pria yang terluka parah. Dengan napas terakhirnya, dia memohon padanya untuk mengakhiri penderitaannya. Namun, Juliet menolak permintaannya, menegaskan bahwa dia tidak ingin membuang pelurunya padanya. Dia kemudian bertanya apakah ada makanan di dalam RV, dan pria itu menjawab ya. Namun dia juga memperingatkannya bahwa makhluk itu, yang juga dikenal sebagai Reaper, terkunci di dalam. Mendengar ini, Juliet merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Begitu dia masuk, beberapa tembakan terdengar dan jendela pecah. Juliet berhasil membunuh makhluk itu, tetapi saat dia melangkah keluar, pria malang itu sudah mati. Setelah ini, Juliet mengumpulkan semua perlengkapannya, memuatnya ke dalam mobil van-nya, dan pergi. Saat di jalan, dia tampak terburu-buru, karena terungkap bahwa para Reaper hanya keluar di malam hari. Mereka takut terhadap sinar matahari, dan menghabiskan sebagian besar waktu siang hari untuk berlindung dari cahaya. Sementara itu, saat Juliet sedang mengemudi, tiba-tiba embusan angin kencang menerbangkan fotonya. Hal ini mengalihkan perhatiannya sesaat, menyebabkan mobil van-nya tergelincir keluar jalur dan terbalik beberapa kali. Kecelakaan itu membuat Juliet pingsan, dan dengan ini, film beralih ke kilas balik. Beberapa tahun yang lalu, sebelum dunia apokaliptik terjadi. Saat itu Juliet terlihat berdiri di sebuah galeri seni. Lalu pemilik tempat itu, Jack, mendekatinya dan mencoba memulai percakapan. Namun, Juliet tidak tertarik. Dia mengungkapkan bahwa dia datang ke sini untuk makanannya, dan juga karena di luar sedang hujan. Jack tampaknya tidak mempermasalahkannya, jadi dia menunjukkan sebuah lukisan padanya dan memintanya untuk mengamatinya dengan seksama. Juliet dengan kasar berkomentar bahwa itu jelek,
Tetapi Jack mengatakan padanya untuk melihat keindahan batinnya, karena semuanya buatan. Saat keduanya terus berbicara, mereka menjadi lebih nyaman satu sama lain. You do? I have my reasons. This thing here, it's bacon. What are we gonna do now? Now, Setelah pameran berakhir, Jack tiba-tiba bertanya pada Juliet apakah dia ingin melihat tempatnya. Dia setuju, dan tanpa banyak berpikir keduanya menuju ke sana. Setibanya di sana, Juliet terkesima dengan apartemennya yang tampak mewah. Jack kemudian menawarkannya anggur dan keju, dan keduanya terlibat dalam percakapan lebih lanjut. Namun, ketika Jack mulai bertanya tentang kehidupan pribadinya, dia menjadi curiga terhadap motifnya dan tiba-tiba pergi. I don't even know your name. What should we do? Wait, I'm sorry. I will be fine. Just your name. Juliet. I'm Jack. Malam berikutnya, keduanya kembali bertemu. Kali ini, Jack melihatnya di sebuah bar, di mana dia bersama pria lain. Anehnya, dia menyerahkan sejumlah narkotika kepadanya, dan ternyata dia adalah seorang pengedar. Kemudian, Jack yang sangat penasaran membuntutinya ke apartemennya, dan mengetahui bahwa situasinya benar-benar buruk. Dia tinggal bersama para pengedar narkotika lainnya, dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ketika Juliet akhirnya menyadari Jack, dia menjadi marah dan mulai memarahinya. Jack mencoba menghiburnya, dan bahkan mengusulkan untuk membantunya, tetapi dia menolak. Akhirnya, ketika Juliet menyuntikkan suatu zat ke dalam pembuluh darahnya, Jack menyadari bahwa dia juga seorang pecandu. Oleh karena itu, dia meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Beberapa minggu berlalu, dan suatu hari, Juliet yang terluka tiba-tiba muncul di apartemennya. Jack bahkan tidak bertanya apa yang terjadi dan dia mulai merawat lukanya. Dia kemudian membersihkannya dan meninggalkannya untuk beristirahat di kamarnya. Keesokan paginya, Juliet bangun, merasa lebih baik, dan bergabung dengan Jack untuk sarapan. Setelah selesai, Juliet meminta agar dia dibiarkan keluar sebentar, dengan alasan bahwa dia butuh udara segar. Namun, Jack tahu bahwa dia sangat ingin menyuntikkan zat itu lagi. Dia mengunci semua pintu dan akibatnya, Juliet menjadi marah. Dia mulai menghancurkan berbagai benda di kamarnya, menuntut agar dia melepaskannya. Namun, Jack hanya membiarkan dia melampiaskan amarahnya. Ketika dia tenang, dia memeluknya erat dan akhirnya menciumnya. Ini menjadi awal dari hubungan mereka yang tragis dan memilukan. Beberapa minggu kemudian, Jack membeli rumah baru di pinggiran kota, yang menurutnya sempurna untuk Juliet. Saat mereka pindah bersama, dia merasa sedikit gugup, karena ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Sebagai tanggapan, Jack dengan penuh kasih menyentuh wajahnya, sambil mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuknya. Kemudian, dia menunjukkan tempat itu padanya dan menjelaskan bahwa di sanalah anak-anak mereka akan tumbuh dewasa. Juliet, seperti biasa, skeptis, karena dia tidak yakin apakah dia siap menjadi seorang ibu. Namun, Jack mengatakan padanya bahwa hal yang paling penting adalah mereka bersama. Mereka pasti akan mewujudkannya. Ramalannya ternyata benar, karena beberapa bulan kemudian, Juliet hamil. Dia mengungkapkan berita itu kepadanya, membuat Jack gembira. Sayangnya keadaan dengan cepat berubah menjadi buruk, karena bayi tersebut lahir dengan kondisi mati, akibat penggunaan narkoba Juliet di masa lalu. Hal ini menyebabkan dampak yang signifikan pada hubungan pasangan tersebut, dan Juliet pun mengalami kambuhnya, penyakit lamanya. Sebagai pria yang sempurna, Jack masih bertahan padanya dan selalu berusaha membuatnya merasa lebih baik. Namun, suatu ketika, dia akhirnya mulai putus asa. Jack bosan dengan Juliet yang melarikan diri setiap hari untuk bertemu teman-teman pecandunya. Dalam keadaan marah, dia memutuskan hubungan dengannya, meninggalkan mobil, dan memutuskan untuk menggunakan kereta bawah tanah sebagai gantinya. Beberapa jam kemudian, saat Juliet sedang minum-minum di sebuah bar, sebuah saluran berita melaporkan bahwa telah terjadi serangan kimia mematikan di kereta bawah tanah, yang telah merenggut nyawa lebih dari 30 orang. Hal ini membuat Juliet takut karena dia menyadari bahwa Jack berada di kereta bawah tanah yang sama. Oleh karena itu, dia segera bergegas menemuinya. I think there's something really big happening tonight.
way. Pada adegan berikutnya, Juliet tiba di rumah sakit, tempat Jack dirawat di unit perawatan intensif. Organ dalam sistem pernapasannya terbakar karena serangan kimia, membuatnya tidak dapat berbicara. Juliet mendekati kamarnya, yang dipisahkan oleh lapisan plastik tebal, dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Sebagai tanggapan, Jack menggunakan papan tulis dan spidol untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan dalam kondisi kritis ini, dia menyebutkan bahwa dia mencintainya, dan memintanya untuk tidak pernah menyerah. Hal ini membuat Juliet berharap dia akan selamat. Namun, keesokan paginya, saat dia memasuki kamarnya, dia mengetahui bahwa Jack meninggal dunia karena luka-lukanya, yang membuatnya sangat terpukul. Film kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Juliet akhirnya sadar kembali. Dia merasakan nyeri tajam di kakinya, karena ada tulang yang tampak mencuat keluar. Lebih parahnya lagi, senjatanya berada di beberapa kaki darinya. Karena hari sudah malam, Juliet takut kalau dirinya akan dimakan hidup-hidup oleh para makhluk Reaper. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Setelah berusaha keras, Juliet entah bagaimana berhasil melepaskan kakinya dari bawah kemudi. Dia kemudian mendorong tulangnya yang retak kembali ke tempatnya, mencuci lukanya dengan alkohol, dan mencoba menghentikan pendarahan. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi itulah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Setelah ini, Juliet mengambil radionya dan mencoba menelepon Harry, tetapi sinyalnya terlalu lemah. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya. Jadi dia segera mengambil senjatanya dan bersembunyi di dalam mobil van. Akhirnya, kita diberi kesempatan melihat sekilas makhluk ini. Kakinya tampak mirip dengan kaki manusia yang cacat. Juliet dengan gugup melihat dari bawah mobil van, berharap si Reaper itu tidak melihatnya. Namun sayangnya, Harry meneleponnya pada saat yang sama, menyebabkan radionya berbunyi. Karena panik, dia membuang radionya untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Juliet yakin bahwa dia akan ditemukan, tetapi sialnya, makhluk itu mendengar sesuatu di kejauhan dan berjalan pergi. Beberapa jam berlalu dan Juliet melemparkan beberapa tongkat cahaya keluar untuk memeriksa apakah para makhluk itu ada di dekatnya. Ketika dia tidak melihat siapapun, dia perlahan melangkah maju, masih tidak menyadari keadaan di sekelilingnya. Tepat pada saat itu, Juliet mendengar sebuah suara, dan ketika dia berbalik, dia melihat makhluk itu di atas mobil van-nya. Ketakutan, dia menembaknya sekali sebelum kembali ke tempat persembunyiannya di dalam mobil van. Dia menunggu makhluk itu datang, sambil mengarahkan senjatanya ke arah luar. Namun, makhluk itu muncul dari belakang dan menarik penutup jendela, membuat Juliet terkejut total. Wajahnya tampak cacat total, seolah-olah dagingnya telah meleleh. Juliet berjuang untuk melepaskan diri, dan ketika tidak ada yang berhasil, dia menyalakan mobil dan menginjak pedal gas. Untungnya, roda mulai bergerak dan ini melukai monster itu, menyebabkannya mundur sejenak. Setelah hampir celaka, Juliet akhirnya memperbaiki radionya dan menghubungi Harry. Dia dengan panik memberitahunya bahwa dia sedang diserang oleh Reaper di antah berantah. Harry berjanji akan datang untuk meminta bantuan, tetapi untuk itu, dia memerlukan lokasi persisnya. Jadi, dia memintanya untuk menyalakan suar yang terletak di dalam mobil van. Juliet melakukan apa yang diperintahkan dan akhirnya berhasil membuat perangkat itu berfungsi. Namun saat dia melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa makhluk itu telah kembali. Makhluk itu melancarkan serangan mematikan padanya, tetapi tepat pada waktunya, Juliet menyalakan lampu depan, menyebabkan makhluk itu lari kesakitan. Setelah ini, dia kembali menerima telepon dari Harry, yang menyebutkan bahwa dia telah melacak lokasinya. Namun sayangnya, dia tidak akan bisa tiba sampai pagi, karena saat ini terlalu berbahaya. Hal ini membuat Juliet hancur, karena dia menyadari bahwa dia sekarang sendirian. Lalu beberapa saat kemudian, dia mendengar sebuah kendaraan lewat, jadi dia dengan putus asa membunyikan klakson untuk meminta bantuan. Seorang pria mendengarnya dan mendekati mobil van miliknya. Sayangnya,
dia ternyata seorang kanibal. Dia dengan paksa memasuki mobil van dan mencoba menusuk Juliet, tetapi tepat saat itu, si Reaper muncul. Makhluk itu menyeret pria itu keluar dan membunuhnya. Saat makhluk itu memakan si kanibal, Juliet berpikir untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan. Tapi kemudian dia ingat kata-kata terakhir Jack yang memintanya untuk tidak pernah menyerah. Hal ini memberinya cukup motivasi untuk terus hidup, jadi dia memutuskan untuk melawan. Dalam tindakan putus asa terakhir, Juliet mengeluarkan 2 tabung bahan bakar. Dia lalu menyalakan suar dan mengayunkannya untuk menarik makhluk itu. Ketika akhirnya muncul, dia membawanya ke tabung gas. Juliet kemudian secara strategis menembaknya, menyebabkan tabung bahan bakar meledak. Juliet kecewa, karena makhluk yang licik itu berhasil melarikan diri tanpa terluka. Setelah ini, perkelahian pun terjadi antara keduanya. Makhluk itu terus menyeret Juliet, tapi entah kenapa tidak melukainya. Memanfaatkan hal ini, dia menembaknya 2 kali dari jarak dekat, dan tampaknya berhasil menghabisinya. Namun ketika matahari akhirnya terbit, makhluk itu tampak masih hidup. Juliet mencoba menembaknya sekali lagi, tetapi dia kehabisan peluru. Saat dia buru-buru mengisi ulang senjatanya, makhluk itu naik ke atas tubuh Juliet. Ketika makhluk itu menyentuh wajahnya dengan lembut, Juliet akhirnya menyadari bahwa monster itu tidak lain adalah cinta dalam hidupnya, Jack. Selama ini, dia hanya berusaha untuk dekat dengannya dan bersamanya. Meskipun sekarang dia sudah menjadi monster, dia masih memiliki perasaan yang sama terhadap Juliet seperti dulu. Dipenuhi dengan emosi, Juliet mengalami kilas balik dan mengingat saat Jack memintanya untuk mengamati lukisan itu. Dia telah mengatakan padanya untuk melihat kecantikan batin, karena semuanya adalah buatan. Saat ini, Juliet, sambil menangis, mengatakan kepada Jack bahwa dia sangat mencintainya. Lalu, pada akhir yang tragis, dia mengarahkan senjatanya ke arah mereka berdua, memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.